Hari ini berdasarkan Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 18, judul pesannya adalah Perjanjian Suluh, bagian pertama. Karena kita tidak memiliki pelajaran akademis sejarah penebusan pada sore hari ini, maka saya telah memutuskan bahwa kita akan membahas akademis sejarah penebusan pada kebaktian pagi ini. Jadi ini adalah bagian pertama, bagian kedua akan dilanjutkan minggu depan pada kebaktian siang pukul 13.30. Jadi, kita akan berbicara tentang perjanjian suluh. Jadi, apakah perjanjian suluh itu? Allah membuat 7 perjanjian dengan Abraham. Dan perjanjian suluh adalah perjanjian yang keempat. Jadi, keempat dari 7 perjanjian itu berarti perjanjian suluh berada di tengah-tengah, sehingga kita dapat melihat bahwa itu adalah perjanjian yang paling penting. Dan perjanjian suluh itu penting karena perjanjian ini mengajarkan kita tentang seluruh sejarah penebusan, dan perjanjian ini menunjukkan kepada kita kesimpulan dari sejarah penebusan, yaitu bahwa kerajaan Allah akan didirikan di bumi ini oleh keturunan Abraham yang sejati. Oke? Jadi, mari kita cari tahu tentang perjanjian suluh ini. Pertama, apa isi dari perjanjian itu? Perjanjian itu seperti kontrakan. Ini adalah perjanjian antara dua pihak. Jadi itu berarti ada sesuatu yang dijanjikan, kan? Ketika Anda membuat sebuah perjanjian, itu adalah sebuah janji. Jadi perjanjian suluh adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham dan semua keturunan Abraham. Jadi ada dua hal utama yang dijanjikan dalam perjanjian suluh. Yang pertama adalah janji mengenai keturunan. Jadi Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki banyak keturunan. Dalam Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi ini adalah janji pertama yang Tuhan buat, bahwa Abraham akan memiliki banyak keturunan. Satu hal yang harus kita pahami di sini adalah siapakah keturunan Abraham? Itu adalah sesuatu yang bahkan sampai saat ini masih diperdebatkan oleh banyak ahli. Tentu saja orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka adalah keturunannya Abraham, kan? Namun dalam perjanjian baru, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa mereka yang memiliki iman seperti Abraham adalah keturunan Abraham. Dalam Galatia pasal 3 ayat 7 dikatakan bahwa mereka yang memiliki iman seperti Abraham adalah keturunan Abraham yang sejati. Dan kemudian dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan bahwa mereka yang menjadi milik Kristus adalah keturunan Abraham yang sejati. Jadi misalnya Abraham memiliki berapa anak? Kalian tahukah berapa banyak anak Abraham? Ini adalah pertanyaan jebakan, karena kebanyakan orang akan menjawab 2 anak laki-laki, kan? Ishak dan Ismail. Tapi sebenarnya setelah istrinya Sarah meninggal, Abraham menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ketura, dan mereka memiliki 6 orang laki-laki. Jadi Abraham memiliki 8 anak laki-laki. Nah, dari ke-8 anak Abraham tersebut, siapakah keturunan Abraham yang meneruskan perjanjian di masa depan? Hanya Ishak, kan? Dari ke-8 anak itu, hanya Ishak yang merupakan keturunan Abraham yang sejati. Itu berarti, meskipun Anda keturunan Abraham secara fisik, itu tidak dilihat. Anda harus memiliki iman seperti Abraham untuk bisa disebut sebagai keturunan Abraham yang sejati. Itulah mengapa Ishak adalah satu-satunya yang disebut sebagai keturunan Abraham yang sejati. Jadi, di dalam perjanjian suluh, Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki banyak keturunan rohani yang sejati, seperti bintang-bintang di langit. Itu berarti saat ini ada banyak keturunan Abraham, kan? Itu berarti Anda dan saya, kita adalah keturunan Abraham saat ini. Amin? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita memiliki iman seperti Abraham. Oleh karena itu kita adalah keturunan Abraham. Janji kedua yang Allah berikan kepada Abraham adalah janji tentang tanah. Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat 18 dikatakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat.
Jadi janji yang kedua yang Tuhan akan memberikan tanah ini kepada Abraham dan keturunannya, yang berarti tanah Kanaan, dan dia menunjukkan batas-batas tanah tersebut dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Jadi perjanjian suluh pada dasarnya menjanjikan bahwa keturunan Abraham yang sejati secara rohani akan memiliki tanah perjanjian Kanaan. Jadi ada dua hal kan, keturunan dan tanah. Mengapa hal itu penting? Karena untuk memiliki kerajaan Allah, untuk memiliki kerajaan, apa yang Anda butuhkan? Untuk memiliki sebuah kerajaan, Anda membutuhkan dua hal ini. Anda membutuhkan rakyat dan Anda membutuhkan tanah. Jadi apa yang Allah janjikan kepada Abraham di sini adalah kerajaan Allah. Apa yang dia katakan adalah bahwa Allah akan mendirikan kerajaan Allah di bumi ini dan keturunan Abraham akan menjadi warga negara kerajaan Allah. Dan merekalah yang akan memiliki tanah ini, yang berarti seluruh bumi. Ketika keturunan Abraham menguasai bumi, saat itulah kerajaan Allah akan sepenuhnya didirikan di bumi. Itulah janjinya. Dan itulah mengapa perjanjian suluh sangat penting. Karena itulah tujuan dari sejarah penebusan. Seluruh sejarah mengarah pada pendirian kerajaan Allah di bumi. Setelah Allah memberikan perjanjian ini kepada Abraham, dia menunjukkan kepadanya dua tanda untuk menegaskan bahwa janji ini pasti akan digenapi. Jadi, nomor 2, mari kita lihat peneguhan dari perjanjian tersebut. Allah menunjukkan kepada Abraham dua tanda untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia pasti akan menggenapi perjanjian ini. Jadi apakah kedua tanda itu? Tanda yang pertama adalah perapian yang berasap atau oven yang berasap. Perapian yang berasap ini di dalam Kejadian 15 ayat 17 dikatakan, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Jadi tanda pertama adalah perapian yang berasap kan. Jadi pada zaman dahulu kala ketika mereka membuat perjanjian, mereka membelah seekor binatang menjadi dua, dan kedua pihak yang membuat perjanjian berjalan di antara potongan-potongan binatang itu. Nah, ketika mereka akan melakukan hal ini, muncullah dua hal ini, perapian yang berasap dan suluh yang menyala. Jadi, mengapa ada perapian yang berasap, dan apa artinya? Mengapa Allah menunjukkan kepada Abraham sebuah perapian yang berasap? Perapian yang berasap di sini menandakan kesulitan, pencobaan, penderitaan yang akan dialami oleh bangsa Israel ketika mereka diperbudak di Mesir. Perapian pengasapan itu seperti sebuah tungku. Anda menaruh kayu di dalamnya dan ada api di dalamnya dan itu membuat ruangan tetap hangat, kan? Jadi tungku itu melambangkan kesulitan dan penderitaan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Jadi dalam Yesaya pasal 48 ayat 10 dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku menguji kamu dalam dapur kesengsaraan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan menguji dan memurnikan serta melatih umatnya di dalam tunggu penderitaan. Dan dalam Ulangan pasal 4 ayat 20 dikatakan, sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi inilah yang Tuhan katakan setelah dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia berkata, aku membawa kamu keluar dari dapur besi. Itu adalah Mesir. Dan bangsa Israel berada di Mesir selama 400 tahun sebagai budak. Itu seperti berada di dalam tungku besi. Jadi tungku yang berasap itu menandakan penderitaan bangsa Israel di Mesir. Nomor 2, Tuhan menunjukkan suluh yang menyala kan. Suluh yang menyala, apa yang dilambangkan oleh suluh yang menyala, di dalam Alkitab, api berkali-kali melambangkan kehadiran Allah. Jadi di sini suluh yang menyala melambangkan kehadiran Allah.
Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya di Timur Dekat kuno, ketika Anda membuat perjanjian, saat ini ketika kita membuat kontrak, apa yang kita lakukan? Kedua belah pihak menandatangi surat kontraknya kan. Namun pada zaman dahulu, cara mereka melakukannya adalah dengan membawa seekor hewan, memotongnya menjadi dua, dan kedua belah pihak berjalan di antara potongan-potongan hewan tersebut, dan tindakan tersebut merupakan tindakan simbolis yang mengatakan, saya bersumpah untuk menepati perjanjian ini. Jika saya tidak menepati perjanjian ini, saya akan dibunuh seperti binatang ini. Begitulah cara mereka membuat perjanjian saat itu. Tetapi yang menarik adalah bahwa dalam perjanjian suluh di sini, hanya suluh yang menyala, yang melewati potongan-potongan itu. Allah tidak menyuruh Abraham untuk berjalan di antara potongan-potongan itu. Itulah sebabnya kita menyebut perjanjian ini sebagai perjanjian suluh. Ada juga para ahli lain, misalnya para ahli Yahudi menyebut perjanjian ini sebagai perjanjian di antara potongan-potongan. Jadi ada beberapa nama yang berbeda untuk perjanjian ini, tetapi kita menyebutnya perjanjian suluh karena dalam seri sejarah penebusan, pendeta Abraham Park, sang penulis, menyebutnya perjanjian suluh. Dan saya percaya itulah nama yang tepat untuk perjanjian ini. Mengapa? Karena orang yang memberikan perjanjian ini, orang yang bersumpah untuk menaati perjanjian ini, orang yang akan bertanggung jawab atas perjanjian ini adalah sang suluh. Dan siapakah suluh itu? Suluh itu melambangkan Allah sendiri. Itulah sebabnya ini disebut perjanjian suluh. Jadi, suluh yang menyala itu melewati potongan-potongan itu. Hal ini menunjukkan bahwa Allah akan bertanggung jawab untuk menepati perjanjian ini, dan hanya Allah, tidak ada yang lain. Artinya meskipun keturunan Abraham melanggar perjanjian tersebut, siapa yang akan membayar denda? Allah yang akan membayarnya. Allah mengatakan bahwa aku akan bertanggung jawab. Anda hanya perlu duduk di sana dan menerima manfaatnya. Anda tahu, itulah mengapa ini adalah perjanjian kasih karunia. Jadi, bangsa Israel memang melanggar perjanjian ini kan. Mereka tersesat, mereka berdosa kepada Allah, dan siapa yang membayar harga untuk itu? Yesus. Itulah sebabnya anak Allah, Yesus Kristus, datang ke dunia ini dan mati di kayu salib untuk membayar denda atas pelanggaran kontrak ini. Perjanjian ini yang Allah buat dengan Abraham. Lihatlah, Allah menepati janjinya. Bahkan bukan Allah yang melanggar perjanjian itu, tetapi dia tetap membayar harga untuk itu. Itulah kasih karunia Allah. Jadi, Allah menunjukkan kepada Abraham dua tanda ini, yaitu perapian yang berasap dan suluh yang menyala. Jadi mengapa dua tanda ini dan apa artinya bagi kita saat ini? Jadi kedua tanda ini mengajarkan kita hari ini dua hal. Pertama, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa perapian yang berasap dan suluh yang bernyala-nyala akan selalu saling melengkapi dan mereka akan selalu bekerja sama hingga keselamatan umat manusia digenapi. Jadi apa artinya itu? Itu berarti perapian yang berasap dan suluh yang bernyala-nyala akan menyertai kita sampai akhir, sampai Kristus datang kembali, sampai kerajaan Allah ditegakkan sepenuhnya. Tetapi yang kedua, hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah menyertai kita. Bahwa Allah menyertai kita dalam segala pencobaan dan penderitaan kita. Jadi ingatlah bahwa perapian yang berasa melambangkan penderitaan, kesulitan yang kita akan alami dalam hidup ini, dan itu akan terus berlanjut. Allah tidak mengatakan bahwa dia akan mengambil semua itu. Tidak, hal-hal itu akan tetap ada, penderitaan akan tetap ada. Namun apa yang Tuhan katakan kepada kita adalah bahwa sepanjang semua pencobaan dan penderitaan kita, Tuhan akan berada di tengah-tengah penderitaan kita itu. Lihatlah, alasan mengapa kita mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidup ini adalah karena kejatuhan manusia, karena dosa-dosa manusia. Itu bukan kesalahan Tuhan. Namun apa yang Tuhan janjikan adalah bahwa dia akan berada di sana bersama kita dan dia akan melaluinya bersama kita sehingga kita dapat melaluinya dan kita dapat keluar dari situ tanpa kehilangan iman kita. Dalam Yesaya pasal 63 ayat 9 dikatakan, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang
duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Lihatlah, dalam semua penderitaan mereka, Dia ditulis dengan huruf besar D, berarti Allah kan. Dia ada bersama kita sepanjang waktu itu, dan Dia telah menderita bersama kita. Itulah janji yang Allah sedang berikan kepada kita hari ini. Jadi ingatkah Anda dengan ketiga teman Daniel? Mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketika Raja Nebukadnezar melihat ke dalam, apa yang dia lihat? Dia melihat 4 orang, bukan 3 orang kan. Dan yang keempat, kata Alkitab, tampak seperti anak Allah. Itulah Yesus Kristus. Jadi bagi ketiga teman Daniel, pembuangan ke Babel adalah perapian bagi mereka. Jadi peristiwa itu mengajarkan kepada kita bahwa Yesus ada bersama mereka selama 70 tahun pembuangan di Babel. Dan juga ketika Tuhan memanggil Musa, Musa adalah seorang gembala di padang gurun Midian, dan apa yang Musa lihat? Dia melihat semak yang menyala, dan dia mendengar suara dari semak yang menyala itu. Itu ada di Keluaran pasal 3 ayat 2, dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Jadi inilah hal yang penting di sini. Semak itu terbakar, namun semak itu tidak dimakan api. Anda tahu, jika semak terbakar cukup lama, seharusnya semak itu akan lenyap kan? Tidak ada yang tersisa, hanya abu. Nah, itu tidak terjadi di sini. Semak itu terbakar, tetapi tidak menghilang. Dan Allah ada di sana, dan suara Allah terdengar dari tengah-tengah api. Jadi apa artinya ini? Semak duri di sini melambangkan bangsa Israel, dan api melambangkan penindasan dan perbudakan mereka di Mesir selama 400 tahun. Dan Tuhan memanggil mereka dari tengah-tengah api. Jadi janji yang Tuhan buat kepada Musa di sini adalah meskipun bangsa Israel berada di tengah-tengah kesulitan di dalam semak-semak yang terbakar ini, mereka tidak akan habis dimakan api. Mereka tidak akan lenyap. Mereka akan tetap ada dan mereka akan keluar dengan selamat. Itulah yang Allah katakan di sini. Dan Allah menepati janjinya. Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir setelah 400 tahun. 400 tahun adalah waktu yang sangat lama. Biasanya, ketika sebuah budaya, jika seseorang dari budaya yang berbeda berimigrasi ke budaya yang lain, dibutuhkan sekitar 3 generasi bagi mereka untuk kehilangan budaya asli mereka, kehilangan bahasa asli mereka, dan kehilangan identitas mereka. Sekitar 3 generasi, itu sekitar 100 tahun kan? Satu generasi kira-kira 25-30 tahun, 90-100 tahun ya. Tetapi bangsa Israel ini selama 400 tahun, mereka diperbudak di Mesir, namun mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka tidak kehilangan identitas mereka. Tuhan memelihara mereka, dan Tuhan membawa mereka keluar, menjadikan mereka umatnya sendiri. Hal ini tidak hanya terjadi sekali. Pertama di Mesir, kedua di Babel, dan ketiga di tahun 70 Masehi, saat bangsa Romawi benar-benar menghancurkan bangsa Israel. Bangsa Israel hilang selama hampir 2000 tahun, dan kemudian mereka mendapatkan kembali kemerdekaan mereka pada tahun 1948. Dan mereka semua kembali, dan bangsa mereka dibangun kembali. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Jadi, mengapa hal ini terjadi pada bangsa Israel? Karena Tuhan menggunakan mereka sebagai model, sebagai contoh, menunjukkan kepada kita, bahwa keturunan Abraham yang sejati tidak peduli apapun kesulitan yang mereka hadapi, mereka tidak akan musnah, mereka tidak akan lenyap, mereka tidak akan punah. Allah akan menyertai mereka di tengah-tengah api itu, dan Dia akan memelihara mereka, dan Dia akan membuat mereka keluar hidup-hidup dan menang. Jadi janji itu berlaku untuk kita hari ini. Saya harap Anda semua
percaya akan hal itu, bahwa Allah menyertai kita di dalam penderitaan kita, bahkan saat ini. Amin. Ketiga, mari kita lihat korban-korban persembahan untuk perjanjian itu. Setelah Allah menunjukkan kepada mereka, kepada Abraham, dua tanda ini, sekarang Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan korban. Dalam Kejadian 15 ayat 9-10, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung kukur, dan seorang anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Jadi mengapa Tuhan meminta pengorbanan dari Abraham? Pengorbanan dimaksudkan untuk diberikan untuk sebuah dosa. Ketika Anda berdosa, Anda memberikan korban dan menebus dosa tersebut. Apakah ini berarti Abraham berdosa? Jawabannya adalah iya. Bagaimana Abraham berdosa? Dalam Kejadian 15 ayat 8, Abraham berkata kepada Tuhan, dia berkata, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Jadi maksud dari ayat ini adalah Tuhan baru saja berjanji kepada Abraham untuk memberikan banyak keturunan, dan kemudian dia berjanji untuk memberikan tanah ini kepada keturunannya. Mengenai janji kedua tentang tanah itu, Abraham ragu. Jadi dia bertanya kepada Tuhan, bagaimanakah saya dapat tahu? Apa tandanya? Berikanlah saya tanda yang menunjukkan bahwa saya dan keturunan saya akan memiliki tanah ini. Jadi ini jelas-jelas merupakan sebuah dosa karena dia melakukan janji Tuhan. Jadi tepat setelah ayat 8 dan ayat 9, Tuhan berkata, bawalah aku korban. Jadi pengorbanan seperti apa yang Tuhan minta dari Abraham? Dan apa makna dari pengorbanan tersebut? Jadi yang pertama, ia meminta hewan yang berumur 3 tahun kan? 3 tahun. Mengapa yang berumur 3 tahun? Biasanya mereka mengatakan bahwa hewan-hewan itu sudah dewasa dan mampu bereproduksi ketika mereka berusia sekitar 3 tahun. Jadi itu berarti mereka sudah dewasa, berada di puncak kematangan fisik. Jadi itu berarti hewan berusia 3 tahun adalah yang terbaik, hewan terbaik yang bisa Anda dapatkan. Dan angka 3 adalah angka surga. Karena di surga kita memiliki Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi lebih dari itu, hewan-hewan ini hewan-hewan ini mewakili Abraham sendiri. Pengorbanan dalam perjanjian lama, korban-korban persembahan dalam perjanjian lama itu diberikan dengan cara seperti ini. Ketika Anda membawa seekor hewan, imam menyuruh Anda untuk menumpahkan tangan Anda ke atas hewan tersebut, dan itu adalah tindakan simbolis yang mengatakan bahwa semua dosa-dosa saya dipindahkan ke hewan ini. Jadi hewan itu mewakili saya dan semua dosa-dosa saya, dan mereka membunuh hewan tersebut, mengeluarkan darahnya, memotongnya, mempersembahkannya sebagai persembahan. Jadi di sini binatang berumur 3 tahun ini mewakili Abraham sendiri. Mereka mati sebagai pengganti Abraham. Jadi di manakah pengorbanan, di manakah korban persembahan kita hari ini? Korban persembahan kita adalah Yesus Kristus. Yesus menanggung semua dosa kita. Dia mewakili kita ketika dia mati di kayu salib. Dia mati sebagai pengganti kita atas dosa-dosa kita. Jadi Yesus adalah korban persembahan kita. Dialah yang mati sebagai pengganti kita. Dan kapan Yesus mati? Yesus mati setelah 3 tahun pelayanan umumnya kan? 3 tahun. Jadi binatang-binatang ini pun melambangkan Yesus Kristus sendiri dan pengorbanannya sebagai korban penebusan bagi kita semua hari ini. Kedua, Allah memerintahkan Abraham untuk membelah binatang-binatang itu menjadi 2. Potonglah menjadi 2. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah ritual dalam membuat sebuah perjanjian. Anda memotong hewan, membelahnya menjadi 2, kedua belah pihak berjalan di antara potongan-potongan itu, dan mereka bersumpah mengatakan, barang siapa yang melanggar perjanjian itu akan mati seperti binatang itu. Dan jadi Yesus mati sebagai wakil Allah untuk membayar hukuman atas pelanggaran perjanjian ini. Jadi apa makna sejarah penebusan dari pengorbanan ini? Apa artinya bagi kita saat ini? Maksud saya kita tidak memberikan korban persembahan hari ini kan. Namun pengorbanan dan korban persembahan dalam perjanjian lama telah digantikan oleh
penyembahan dalam era perjanjian baru. Jadi itu berarti hari ini ketika kita sedang beribadah, ini adalah korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan hari ini. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahanmu yang sejati. Jadi kita memberikan persembahan yang hidup, dan itulah ibadah kita. Tidak ada yang mati dalam ibadah kita, tidak ada binatang yang mati. Jadi penyembahan adalah pengorbanan kita hari ini. Dan apakah penyembahan itu? Penyembahan adalah upacara pembuatan perjanjian kita. Dengan memberikan korban, Abraham membuat perjanjian dengan Tuhan kan. Jadi hari ini, dengan memberikan penyembahan kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Jadi dalam Mazmur 50 ayat 5 dikatakan bahwa bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban persembelihan. Pengorbanan adalah ibadah pada masa kini kan. Jadi itu berarti kita sedang membuat perjanjian di sini sekarang juga. Ketika Anda pertama kali menerima Yesus Kristus, itulah awal perjanjiannya. Dan setiap minggu kita menegaskan kembali perjanjian kita dengan Allah. Sehingga kita memastikan bahwa kita tidak murtad dari perjanjian kita selama seminggu. Jadi itulah mengapa ibadah sangat penting. Ini adalah upacara pembuatan perjanjian kita saat ini. Jadi bagaimana kita dapat memberikan penyembahan yang benar kepada Allah. Pertama, penyembahan adalah mematikan keinginan daging kita. Dan penyembahan itu apa? Mematikan keinginan daging kita. Dalam perjanjian lama, mereka benar-benar membunuh binatang kan. Tetapi hari ini, apa yang kita bunuh? Kita membunuh binatang yang ada di dalam diri kita. Keinginan-keinginan kedagingan kan. Dalam Galatia 5 ayat 17, Alkitab mengatakan, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang kamu tidak kehendaki. Saya yakin kita semua merasakan pergumulan yang terjadi di dalam diri kita saat ini kan. Ada keinginan rohani yang ingin melakukan kehendak Allah, tapi ada keinginan daging yang akan menghalangi kita untuk melakukan kehendak Allah tersebut. Pergumulan itu ada di sana kan. Apakah penyembahan itu? Penyembahan adalah mematikan keinginan daging sehingga roh menjadi hidup dan kita dapat melakukan kehendak Allah. Itulah yang sedang kita lakukan hari ini. Mematikan keinginan daging kita. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kedua, ibadah adalah pembaharuan pikiran kita, menyingkirkan pikiran-pikiran kedagingan yang lama, dan memperbaharui pikiran kita dengan pikiran-pikiran rohani. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengerti? Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa ibadah adalah persembahan kita, dan kemudian dalam ayat 2 dikatakan bahwa ibadah mengubah pikiran kita, sehingga kita dapat diperbarui oleh firman Allah. Jadi, ketika kita menerima firman Tuhan, sering kita menjalani ibadah, kita sedang mengubah pikiran kita. Oh, pemikiran ini salah. Saya harus menyingkirkannya. Karena firman Tuhan mengatakan yang ini. Hal ini harus terjadi dalam penyembahan kita. Dan inilah penyembahan yang sejati. Jadi dalam Mazmur 51 ayat 17 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mengapa roh yang hancur dan hati yang remuk? Karena kita adalah orang berdosa. Kita memiliki dosa di dalam hati kita. Oleh karena itu, melalui penyembahan, kita harus diremukkan agar kita dapat diperbarui sebagai manusia yang benar dan sesuai dengan gambar Kristus. Jadi kesimpulannya, penyembahan adalah penerapan mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Kristus. Dan apakah penyembahan itu? Penyembahan itu adalah praktik mati bagi diri sendiri. Ingatkah Anda dalam perjanjian lama tentang binatang yang mati? Itu melambangkan binatang di dalam diri kita yang sedang sekarat. Kita harus mati bagi diri kita sendiri dan hidup bagi Kristus.
Jadi dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Amin. Jadi inilah penyembahan yang sejati, dan inilah waktu kita untuk menegaskan kembali perjanjian kita dengan Allah setiap minggu untuk memastikan bahwa kita tidak murtad dari kontrak kita, perjanjian kita dengan Tuhan. Dan melalui perjanjian suluh, Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi warga kerajaan Allah. Keturunannya akan menjadi warga kerajaan Allah. Jadi setiap minggu kita datang ke gereja, kita melihat iman kita sendiri, dan apakah kita tetap menjadi keturunan Abraham yang sejati? Apakah kita memiliki iman seperti Abraham? Dan dengan demikian, kiranya kita tetap berada di dalam perjanjian selama sisa hidup kita, sehingga kita dapat menerima berkat, memiliki kerajaan Allah sebagai tanah air kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasihi, kami berterima kasih banyak atas berkat dan keturunan-Mu dalam hidup kami. Selama seminggu terakhir, Engkau telah menyertai kami melalui semua penderitaan, kesulitan, dan cobaan. Dan sekarang Engkau telah membawa kami ke dalam rumah-Mu untuk dapat menyembah-Mu. Maka pada saat ini saya berdoa agar Engkau hadir di sini di antara kami, dan kiranya ini menjadi upacara pengikatan perjanjian kita, sehingga kita dapat berkumpul dan masuk ke dalam perjanjian yang telah Tuhan berikan kepada Abraham. Dan semoga kita dapat mengucapkan amin atas perjanjian ini, sehingga kita dapat menerima semua janji dan berkat yang telah Engkau janjikan kepada kami. Allah Bapa, ada banyak waktu di mana kami tersandung, jatuh dan menyimpang dari jalan-Mu, dan saat ini kami datang untuk mengakui dosa-dosa itu kepadamu. Tuhan, ampunilah kami dan teguhkanlah kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat, sehingga kami tidak akan menyimpang dari perjanjian-Mu untuk selamanya. Tetapi kami akan tetap bersama-Mu setiap saat. Dan seperti yang telah Engkau janjikan kepada Abraham di tengah-tengah pencobaan, oleh kesengsaraan, serta rasa sakit dan penderitaan kami, tolonglah kami untuk melihat dan menjadi yakin bahwa Engkau ada bersama kami. Kiranya kami dapat mengalami hadirat Tuhan saat kami mengalami kesulitan, dan kiranya kami dapat menerima berkat Immanuel, yaitu berkat Tuhan menyertai kami kemanapun kami pergi. Dan dengan iman ini, semoga kami dapat mengatasi kesulitan apapun yang ada dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi kesaksian bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan menyertai mereka yang mungkin sedang menderita. Kami berterima kasih banyak atas berkat ini. Kami memberikan segala kemuliaan bagi-Mu. Kami mendoakan semua ini dalam nama Yesus Kristus yang terindah. Amin. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan tepuk tangan kita.